apa itu guru sejati dan bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan sang guru sejati. Saliring samirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang guru sejati. Selama ini di dalam kehidupan kita, sebenarnya kita itu mempunyai guru yang setiap saat, yang setiap detik itu selalu membimbing kita, menuntun kita, momong diri kita untuk menuju jalan kebenaran. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah guru sejati. Jadi guru sejati adalah berasal dari kata guru, yang artinya pembimbing, penuntun, atau pemomong. Sedangkan sejati adalah benar. Jadi guru sejati adalah penuntun jalan untuk menuju kebenaran. Dan kebenaran yang paling benar, yang paling hakiki, tidak lain adalah kebenaran menuju jalan Tuhan atau Gusti Kang Maha Kuwasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah guru sejati. Tetapi tidak semua orang itu setiap saat dan setiap waktu itu bisa mendengarkan, bisa mendapatkan, bisa merasakan tuntunan, bimbingan, ataupun petunjuk daripada guru sejati. Padahal setiap orang itu mempunyai guru sejati. Dan apa yang menyebabkan orang tersebut sampai tidak bisa mendengar daripada guru sejatinya ketika terjadi kesalahan di dalam hidupnya untuk mengingatkan menuju kepada jalan kebenaran? Karena di dalam diri kita, di dalam hati kita, itu masih tertutup. Tertutupnya dengan apa? Karena tertutup oleh rasa iri, dengki, dahwen, panasten. Atau bisa dikatakan tertutup oleh kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa kita. Itulah sebenarnya yang menutup diri kita tidak bisa berkomunikasi dengan guru sejati kita. Guru sejati itu sifatnya adalah gaib. Karena roh kita gaib, maka guru sejati kita juga gaib. Jadi guru sejati itu bukan berwujud manusia biasa seperti kita ini, tidak. Tetapi adalah sifat gaib di dalam nurani kita, di dalam hati kecil kita. Jadi hati kita
itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu hati besar dan hati kecil. Kalau hati besar itu masih bisa menipu, masih bisa berbohong. Tetapi hati kecil kita itulah suara kebenaran. Itulah penuntun kita yang sebenarnya. Itulah guru kita yang sebenarnya. Atau bisa dikatakan hati nurani. Hati, nur itu cahaya, ni ingsun Allah. Jadi nurani kita adalah cahaya daripada kehendak Tuhan, cahaya daripada ketuhanan. Kalau di Jawa, guru sejati itu juga bisa dikatakan rasa sejati. Jadi rasa yang kita rasakan setiap saat itu adalah juga rasa atau rasa daripada kehendak Tuhan yang hakiki, yaitu rasa yang paling benar. Jadi suara hati adalah suara kebenaran, atau bisa dikatakan itu adalah suara kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, Gusti Kang Akarya Jagat. Nah, itulah guru sejati kita. Dan bagaimana cara untuk bisa bertemu dan berkomunikasi dengan guru sejati kita? Secara umum, yaitu kita harus membersihkan hati dan pikiran kita dari kotoran-kotoran yang bisa menyebabkan nurani kita atau hati kecil kita itu tadi tertutup. Jadi itu harus kita bersihkan dulu. Sifat iri, dengki, dahwen, panasten harus kita bersihkan dulu. Kalau hati kita sudah bersih, kalau pikiran kita sudah bersih, kalau batin kita sudah bersih, maka cahaya di dalam hati kita, nurani kita akan memancar dengan terang. Itulah yang dinamakan cahaya ketuhanan. Dan bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan guru sejati? Yang pertama, kalau orang Jawa terutama simbah-simbah buyut kita, latihannya adalah dengan cara semedi. Jadi semedi ini adalah merupakan cara terampuh untuk bisa bertemu bertatap muka dengan wajah sang guru sejati. Dan meskipun panjenengan semuanya itu berpuluh-puluh tahun semedi, bahkan beratus-ratus tahun semedi, itu belum tentu bisa bertemu dengan sang guru sejati kalau panjenengan tidak bisa diam. Jadi syarat utama untuk bisa bertemu dengan sang guru sejati adalah diam. Diam di sini bukan berarti diam mulut kita saja, itu tidak. Tetapi diam dalam pikiran kita. Dan ketika bersemedi, jangan sampai sekecil apapun terbersit di dalam pikiran kita untuk tujuan-tujuan tertentu, ataupun bahkan
untuk bisa menilai benar ataupun salah apapun yang terjadi di dalam saat kita bersemedi. Jadi biarkan saja ketika kita bersemedi itu mengalir pikiran kita seperti air. Jadi tugasnya adalah mengawasi saja. Jadi diri kita, pikiran kita itu tugasnya hanya mengawasi. Jangan sampai menilai benar ataupun salah. Nah itu, kalau di dalam pikiran kita tidak bisa diam atau punya harapan-harapan tertentu, maka sampai berpuluh tahun panjenengan bersemedi pun tidak akan pernah bisa bertemu dengan Sang Guru Sejati. Nah, jadi itu syarat yang pertama, harus diam, yaitu diam dalam arti kata, juga diam pikiran kita. Kemudian langkah yang selanjutnya, di dalam bersemedi itu, supaya kita bisa bertemu dengan Sang Guru Sejati, jangan sampai ada rasa was-was, khawatir, ataupun rasa takut, ataupun rasa cemas. Nah, ini harus kita hilangkan di dalam pikiran maupun hati kita saat bersemedi. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita harus narimo. Jadi apapun yang terjadi, apapun gambaran-gambaran yang melintas saat kita bersemedi, itu harus kita terima apa adanya. Jangan sampai ditentang, jangan sampai dinilai. Jadi mengalir saja. Kita terima saja apa yang terjadi di dalam saat kita bersemedi. Nah, itu langkah yang nomor 2. Narimo. Dengan narimo apapun yang terjadi, artinya kita harus ikhlas terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, itu. Kemudian, agar kita lebih cepat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Sang Guru Sejati, kita lihat dari sudut pandang kita, yaitu pandangan pikiran kita, pandangan hati kita, pandangan batin kita itu harus mengalir. Jadi kita mengikuti saja, arusnya kita ikuti. Tetapi itu tadi, jangan sampai terlalu lama, hanya sekilas-sekilas saja. Biarkan gambaran-gambaran itu yang melintas di dalam pikiran kita itu mengalir begitu saja. Nah, kita awasi saja, kita ikuti saja. Jangan sampai ditentang, juga jangan sampai kita ikut arusnya, tetapi kita mengawasi. Kita awasi. Nah, itu cara sudut pandang kita di dalam bersemedi. Kemudian langkah yang selanjutnya, agar kita bisa bertemu dengan Sang Guru Sejati, kuncinya adalah yakin. Jadi di dalam semedi kita ini, kita harus menghilangkan rasa was-was, rasa khawatir, rasa cemas dengan sebuah keyakinan. Jadi kita harus percaya diri, kita harus yakin bahwa Sang Guru Sejati pasti akan
membimbing, menuntun hidup kita. Kemudian langkah yang terakhir untuk bisa bertemu dengan Sang Guru sejati, kita tetap harus dengan kesadaran yang tinggi. Nah, biasanya kalau sudah hampir mencapai taraf ning, dari tahapan tenang, kemudian tahapan hening, itu biasanya kita itu ketakutan, ada perasaan khawatir, ada perasaan cemas, dan itu harus kita hilangkan dengan meningkatkan kesadaran kita, ditambah dengan keyakinan kita tadi. Tetap kita harus sadar penuh akan diri kita sebagai hamba, dan juga kesadaran penuh bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah kehendak daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bimbingan daripada Tuhan yang Maha Kuasa itulah sebenarnya yang memancar di dalam nurani kita. Itulah sebenarnya juga suara hati kita, atau suara kebenaran, atau suara Tuhan. Itulah sebenarnya Sang Guru sejati. Jadi itu bahasan kita mengenai guru sejati. Apa itu guru sejati dan bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan Sang Guru sejati. Dan itu yang harus kita lakukan secara terus-menerus dan penuh dengan keyakinan. Dengan begitu, mudah-mudahan kita akan selalu dapat bimbingan, akan selalu dapat petunjuk dari Sang Guru sejati, agar hidup kita selalu berada dan menuju kepada jalan kebenaran. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.